Selamat datang di media pembelajaran Matematika kelas 12 SMK. Materi aplikasi integral tertentu bagian ketiga. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, masih semangat belajar kan? Oke, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu. Yuk langsung aja. Kali ini kita akan membahas volume benda putar. Yang pertama, volume benda putar yang mengelilingi sumbu X. Coba perhatikan video berikut ini. Daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx diputar mengelilingi sumbu X 360 derajat. Kalian bisa lihat ya bagaimana hasil putarannya. Daerah tersebut akan membentuk benda pejal atau sering disebut dengan benda putar. Hasil perputarannya saya salin di gambar ini ya. Ini kurvanya Fx, kemudian batas kirinya adalah A, batas kanannya adalah B. Maka volumenya dapat dicari dengan cara V sama dengan Pi dikali integral dari A hingga B yang diintegral adalah fungsi Fx dikuadratkan diintegral terhadap X atau dx. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua, volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Perhatikan video berikut. Sama seperti tadi ya. Diputarnya 360 derajat mengelilingi sumbu Y sekarang. Oke, ini benda putarnya dan ruangan yang di dalamnya itu yang akan kita cari volumenya. Tapi sebelumnya saya salin dulu ya hasil perputarannya mengelilingi sumbu Y. Ini fungsi Fy, kemudian batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B. Maka volumenya dapat kita cari dengan cara V sama dengan Pi dikali integral dari A hingga B yang diintegral adalah fungsi Fy dikuadratkan dan diintegral terhadap Y atau dy. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, volume benda putar antara dua kurva. Di sini ada dua ya. Jika diputar terhadap sumbu X. Ilustrasinya seperti ini. Ini saya buatkan sudah jadinya ya. Yang di luar ada fungsi Fx, yang di dalam hasil perputaran fungsi Gx. Saya salin ya, biar terlihat jelas dari samping. Nah ini dia. Ini fungsi Fx yang bagian luar. Yang bagian dalam itu adalah fungsi Gx. Dengan batas sebelah kiri ini adalah A, batas sebelah kanan adalah B. Maka volume yang di sini di antara dua kurva itu adalah V sama dengan Pi dikali integral dari A hingga B
Yang diintegral adalah fx kuadrat dikurang gx kuadrat diintegral terhadap x. Kenapa fx yang dikurangi gx? Karena fx terletak di sebelah luar. Jadi yang lebih jauh dari sumbu putarnya atau sumbu x. Oke, sudah paham? Nah, sekarang kita lanjutkan yang terakhir. Jika diputar terhadap sumbu y. Ilustrasinya seperti ini. Ini sumbu y. Ada dua kurva yang sudah diputar 360 derajat terhadap sumbu y. Hasil perputarannya seperti ini. Dan ruangannya yang kita cari volumenya yang di antara kurva ini. Saya salin ya di sebelahnya biar terlihat dari samping. Ini fungsi fy dan yang di sebelah dalam fungsi gy. Batas bawahnya adalah a, batas bagian atasnya adalah b. Maka volumenya dapat kita cari dengan cara V sama dengan pi dikali integral dari A hingga B, yang diintegral adalah Fy kuadrat dikurang Gy kuadrat. Diintegral terhadap Y. Sama seperti tadi, kenapa Fy yang dikurang dengan Gy? Perhatikan yang ini. Fy terletak lebih jauh dari sumbu putar, yaitu sumbu Y. Ini dia, Fy lebih jauh, lebih di luar. Kemudian Gy lebih di dalam. Maka Fy lah yang harus dikurang dengan Gy. Bagaimana? Teorinya sudah jelas ya? Sekarang untuk memperjelas pemahaman kalian, mari kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1. Hitung volume benda putar berikut ini. Ini gambar kurvanya ya. Daerah yang diarsir ini yang akan diputar mengelilingi sumbu X. Nah, ini lambangnya diputar mengelilingi sumbu X. Kalau lambang perputaran ini di Y, berarti diputarnya terhadap sumbu Y. Oke, sekarang mari kita jawab ya. Karena sudah jelas terlihat di gambar, maka volumenya langsung bisa kita cari. Batasnya juga sudah terlihat, jadi V sama dengan Pi dikali integral batasnya di sumbu X. Batas paling kiri adalah 0. 0, kemudian batas paling kanan adalah 3. Jadi di sini 3. Kemudian fungsinya adalah Y sama dengan X. Berarti X saja dikuadratkan terhadap dx. Oke, sudah? Kita lanjutkan. Sama dengan pi dikali integral 0 sampai 3, x dikuadratkan jadinya x kuadrat dx. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan sebelah sini dulu. V sama dengan pi dikali berapa integralnya x kuadrat? Ya, 1 per pangkatnya 2 ditambah 1 dikali x, pangkatnya juga ditambah 1 ya. 2 tambah 1. Batasnya adalah 0 sampai 3. Oke, sudah? Mari kita lanjutkan di belakang ya. Sekarang, mari kita sederhanakan dulu ya fungsinya. Sama dengan pi 1 per 2 tambah 1, ya 3. Kemudian x berpangkat 2 tambah 1, di sini juga 3. Kemudian batasnya 0 sampai 3. Sekarang, barulah kita bisa mengganti x-nya dengan batas. Yang mana duluan? Ya, batas atas dulu, baru dikurang batas bawah. Sama dengan pi 1 per 3, x-nya kita ganti dengan 3 berpangkat 3. Kemudian dikurang 1 per 3, x-nya diganti dengan batas bawah, yaitu 0 berpangkat 3. Kurung tutup.
Sama dengan pi-nya biarkan. Kita hitung yang di dalam ini. 1/3. Tulis dulu. 3 pangkat 3 berapa? Ya, 27. Kemudian dikurang 1/3 dikali 0 pangkat 3, 0. Berarti hasil di sini adalah 0. Sama dengan pi dikali 1/3 dikali 27. Ya, sama dengan 27 dibagi 3, 9. 9 dikurang 0, tetap 9. Berarti pi dikali 9. Sama dengan 9 pi, satuan volume atau SV. Oke, sudah. Inilah jawabannya. Bagaimana? Bisa kira-kira? Oke, kalau masih ragu-ragu, mari kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Hitung volume benda putar berikut ini. Nah, di sini kurvanya sudah. Y kuadrat sama dengan 4X. Diputar terhadap sumbu Y dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Oke, mari kita langsung jawab ya. Karena kurva ini diputar terhadap sumbu Y, maka fungsinya harus berbentuk X sama dengan. Kita ubah dulu. Di sini fungsinya masih Y. Y kuadrat sama dengan 4X. Atau 4X sama dengan Y kuadrat. Maka X sama dengan ya Y kuadrat per 4. Oke, sudah. Mari kita lanjutkan. Maka volumenya sama dengan pi dikali integral batas bawahnya berapa? Ya, 0, batas atasnya 1. Yang diintegral adalah fungsi X sama dengan fungsinya Y kuadrat per 4 kuadrat. Diintegral terhadap Y. Oke, sama dengan pi dikali integral 0 sampai 1. Berapa hasilnya ini? Y kuadrat dikuadratkan lagi. Ya, Y pangkat 4 per 4 dikuadratkan, ya 16. DY. Oke, kita lanjutkan di belakang ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengintegral fungsi ini. Sama dengan pi, berapa integralnya? 1 per pangkat tambah 1. 4 ditambah 1. Kemudian dikali Y pangkat 4 ditambah 1. Per 16-nya biarkan. Kemudian batasnya adalah 0 sampai 1. Oke, sudah. Sama dengan pi. Berapa hasilnya ini? 1 per 4 tambah 1, 5. Dikali Y pangkat 5 per 16. Batasnya adalah 0 sampai 1. Apakah bisa dikalikan? Bisa. Biar lebih sederhana ya. Pi dikali ini Y pangkat 5 per 16 kali 5 berapa? Ya, 80. 0 sampai 1. Dah, sekarang kita ganti dengan batas. Pertama, ganti dengan batas atas, yaitu 1. Y-nya diganti 1 menjadi 1 pangkat 5 per 80. Dikurang, sekarang giliran batas bawahnya. 0 pangkat 5 per 80. Oke, hasilnya di sini tetap pi 1 pangkat 5 tetap 1 ya.
1/80 dikurang 0 pangkat 5, 0. Dibagi berapapun hasilnya tetap 0. 1/80 dikurang 0 tetap 1/80 ya, dikalikan pi. Hasilnya adalah 1/80 pi, satuan volume. Oke, sudah. Bagaimana? Semoga tambah lebih paham ya. Sekarang, mari kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 3. Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 4 di kuadran 1 diputar 360 derajat terhadap sumbu X. Yuk kita kerjain langsung. Agar lebih mudah menyelesaikan ini, mari kita buat sketsanya terlebih dahulu. Masih ingat caranya? Oke, yang pertama ada kurva Y sama dengan X kuadrat. Di sini terlihat jelas X kuadrat tandanya adalah positif. Maka kurva akan melengkung menghadap ke atas atau U. Tidak ada penambah atau pengurang di sini, berarti ujung kurva berada di 0,0. Oke, saya buat di sini. Ini kurva Y sama dengan X kuadrat. Sudah. Selanjutnya ada garis Y sama dengan 4. Ini artinya garis Y sama dengan 4 memotong sumbu Y di angka 4. 1, 2, 3, 4. Kita potong melintang. Oke. Y sama dengan 4. Dah? Manakah daerah antara kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4? Ya, yang di sini. Tetapi yang diminta adalah yang hanya di kuadran 1. Kuadran 1 bagian yang positif ya. Ini. Berarti daerahnya adalah yang ini. Oke, sudah terlihat daerahnya. Kemudian, apakah batasnya sudah ada? Oh ya, ini diputar terhadap sumbu X. Jadi batasnya harus di sumbu X. Batas paling kirinya adalah 0. Batas kanannya berapa? Ini dia. Belum tahu. Karena belum tahu, maka kita harus menentukan titik potongnya. Oke, kita cari titik potong. Caranya adalah Y sama dengan Y. Yang pertama adalah X kuadrat sama dengan 4. Boleh dipindah luaskan. X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya, berapa faktornya? Ya, X min 2, X plus 2. Yang menghasilkan X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Sudah ketemu nilai X-nya. Berapakah kira-kira yang ini? 2 atau min 2? Ya, bagian sini adalah 2. Karena ini sumbu yang positif. Jika yang ke kiri baru yang negatif. Dengan demikian, volumenya bisa kita cari dengan cara pi dikali integral 0 hingga 2
Kemudian, siapakah fungsi yang pertama? Ini ada dua kurva ya, berarti ada fx, ada gx. Fx yang terjauh dari sumbu x patokannya, yang lebih jauh yang mana? Ini daerahnya, yang lebih jauh adalah ya y sama dengan 4. Berarti di sini 4 kuadrat dikurang fungsi yang kedua, ya x kuadrat. X kuadrat dikuadratkan, jangan lupa. Diintegral terhadap x. Langkah berikutnya, mari kita kerjakan di bagian belakang. Langkah selanjutnya, kita harus menyederhanakan bagian fungsi yang di dalam ini dulu ya. Sama dengan pi dikali integral dari 0 hingga 2. 4 kuadrat berapa? Ya, 16. Dikurang x kuadrat dikuadratkan, ya x pangkat 4 dx. Oke, selanjutnya kita integralkan ya fungsinya. Berapa hasil integralnya? 16 diintegral. Jadi, karena 16 ini konstanta, maka hasil integralnya tinggal mengisi x saja. Dikurang x pangkat 4 diintegral menjadi 1 per pangkat ditambah 1 dikali x pangkatnya ditambah 1. Batasnya adalah 0 hingga 2. Sekarang sederhanakan ini dulu ya. Pi tetap, 16x tetap, dikurang 1 per, 4 tambah 1, 5. X pangkat 5. Batasnya 0 sampai 2. Mari kita masukkan batasnya. Pi 2 terlebih dahulu ya. Jadinya 16 dikali 2 dikurang 1 per 5 dikali 2 pangkat 5. Kemudian dikurang, jika kita ganti dengan 0 semua x-nya, hasilnya adalah 0. Oke, sudah. Mari kita lanjutkan menghitung ya. Pi-nya tetap, kemudian 16 dikali 2, ya 32. Dikurang 1 per 5 dikali 2 pangkat 5 berapa? Ya 32. Dikurang 0, boleh tidak dibuat lagi ya. Kita lanjutkan, sama dengan Pi 32 dikurang 1 per 5 dikali 32, ya 32 per 5. Oke, berikutnya di sini ya, sama dengan kita samakan penyebutnya. Karena di sini 5, maka 32 yang di sini harus per 5. Di sini masih per 1. Jadi atas bawah kalikan 5. 32 dikali 5, 160 per 5 dikurang 32 per 5. Berapa? 160 dikurang 32? 128 per 5. Maka hasilnya adalah 128 per 5 Pi, satuan volume. Sudah, ini hasilnya. Atau kalian juga bisa mengubah ini menjadi pecahan campuran. Berapa hasilnya? 128 bagi 5? Ya, dapat 25, sisa 3 per 5 Pi, satuan volume. Oke, sudah. Nah, bagaimana? Contoh soalnya sudah habis. Semoga kalian bisa menerima materi ini dengan baik.
Hari ini kalian sudah mempelajari volume benda putar. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Tetapi, jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan langsung ke saya via WA. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.